Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap para asatidz, para guru yang saya muliakan, saya ta'limi, segenap pengurus takmir masjid Nurus Sa'adah yang saya muliakan, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum, dan juga yang saya ta'limi, saya muliakan segenap para jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiah, dalam kondisi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang agung. Kita diberikan hidayah oleh Allah bisa melangkahkan kaki menuju masjid. Ya, ini luar biasa. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah menuju masjid, setiap langkah yang dia langkahkan dituliskan sebagai hasanah kebaikan, dihapuskan dosanya, dinaikkan derajatnya. Masya Allah, baru melangkah ke masjid, ya, belum nanti nunggu sholatnya, belum nanti berjamaahnya. Kata para ulama, orang itu kalau sholat berjamaah itu Allah pandang pertama imamnya. Kalau imamnya itu ya khusyuk gitu, bacaannya bagus, khusyuk, maka Allah terima sholatnya imam dan semua makmumnya diterima. Tapi kalau imamnya itu kacau ya, bacaannya payah, kemudian pikirannya juga kemana-mana gitu. Sampai lupa-lupa gitu kan. Akhirnya itu nanti Allah pandang makmumnya. Kalau di antara makmumnya itu ada yang khusyuk, bacaannya bagus, itu Allah terima dia dan terima semuanya. Kalau semuanya payah semua, semuanya payah, ya, bacaannya juga payah, pikirannya kemana-mana, itu masih Allah ampuni karena jamaahnya, Allah terima karena jamaahnya, masya Allah. Makanya ini ya kita syukur betul karena ini sholat berjamaah ini, apalagi subuh ya, ini sholat yang luar biasa. Bahkan ada keutamaan khusus, ya, kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang isya'nya berjamaah seolah-olah dia sholat sunnah separuh malam yang pertama. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Ketika isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, seolah-olah dia sholat sunnah sepanjang malam. Allahu Akbar. Oleh karenanya ini mudah-mudahan ya sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah istiqamah ya sampai nanti kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, semakin hari semakin cinta kepada beliau, semakin ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya, mempelajari sirahnya. Ya. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapankah hari kiamat itu? Tanya dia tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Kata Nabi, dibalik. Wa ma a'dadta laha. Anda bertanya hari kiamat, persiapan Anda apa untuk menghadapi hari kiamat itu? Kok tanya-tanya? Kata dia, ya Rasulullah, saya enggak punya persiapan apa-apa.
sholat saya sedikit, puasa yang sunnah juga jarang-jarang, tapi saya punya modal dua, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan Allah bersama orang yang kau cintai. Masya Allah. Kata sahabat Anas bin Malik, tidak ada hadis yang lebih membuat kami gembira para sahabat Nabi melebihi hadis tadi. Engkau akan berkumpul dengan yang engkau cintai. Ya, mudah-mudahan ya, dengan cinta dengan Nabi kita bisa berjumpa dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, ini insyaallah kita akan bahas mengenai berjamaah ya, salat berjamaah. Bagaimana syaratnya dan bagaimana apa saja yang perlu dikerjakan dalam salat berjamaah. Mengenai keutamaan sudah sangat banyak lah ya keutamaan. Kita akan bahas mengenai fikihnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita mendengar ya, ketika kita sholat, kenapa kok kita disuruh oleh Allah membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya kan? Kenapa kok tidak hanya kepadamu ya Allah a'budu, saya menyembah. Kok kami menyembah? Kata kami dalam bahasa Arab itu cuma dua. Kalau tidak lil jam'i atau lil ta'zim, untuk kemuliaan, seperti Allah menyampaikan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha gitu kan. Aku Allah, tapi pakainya inna, kami, artinya apa? Allah yang maha agung, aku yang maha agung menciptakan kalian. Ada yang laki-laki, ada yang wanita. Itu inna untuk lil ta'zim, pengagungan. Lah kita ini sholat kan merendahkan diri, betul ya? Nggak mungkin nunnya itu mengagungkan. Lalu apa maknanya nun di situ? Kata para ulama, ini adalah isyarat kalau kita sholat disuruh berjamaah. Inna ya Allah, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Seolah-olah kita mengatakan ya Allah, saya itu ibadah kepadamu tidak sendirian, bersama-sama. Seandainya engkau melihat ada kekurangan dalam ibadah saya, kan ada yang lain yang baik-baik itu ya Allah. Sebagaimana engkau terima mereka, terima saya juga ya Allah. Kan begitu artinya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ya kita diberikan Allah istiqomah berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu jamaah? Kata jamaah secara bahasa itu maknanya ta'ifah, satu kelompok. Satu kelompok ya, di jamaah. Apa ini jamaah Masjid Nurul Sa'adah, kelompok Nurul Sa'adah ya. Ada jamaah Aisyah, ada jamaah Fatayat, jamaah. Tapi dalam istilah syariat apa itu jamaah? Irtibatu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Jadi adanya ikatan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam, itu namanya jamaah. Ada keterkaitan ya. Pak Ustadz, apa hukumnya berjamaah? Tergantung sholatnya. Wa takunu fardhu ainin kama fil jumu'ah. Sholat berjamaah itu hukumnya bisa macam-macam. Yang pertama bisa hukumnya fardhu ain dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad yang saya tahu wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i fardhu ain hanya dalam satu sholat. Kapan itu? Yaitu sholat Jumat ya. Sholat Jumu'ah ya. Jadi tidak sah sholat Jumat sendirian di rumah itu enggak sah ya. Jadi kalau sholat Jumat wajib fardhu ain dikerjakan secara berjamaah. Pak Ustadz, berapa orang sholat Jumat itu? Nah ini ulama beda pendapat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu minimalnya 40 orang. 40 orang, yang 40 itu merdeka, mukim dan mustautin, berdomisili. Itu dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat seperti itu.
Jadi kalau ada yang tinggal di sini hanya sekedar ngontrak, ya besok mau pindah lagi ke tempat aslinya, itu bukan mustautin, walaupun dia dikatakan mukim. Mukim artinya dia wajib Jumatan tapi belum mengesahkan sholat Jumat. Itulah mazhab Syafi'i begitu. Walaupun ini saya pernah meneliti, ini sampai ada 12 pendapat. Ya. Mazhab Abu Hanifah 12 orang minimal. Mazhab Hanafi. Dan tidak harus mustautin. Makanya kalau ada orang sholat Jumat itu di mana? Di kapal, nggak ada itu, nggak ada. Harus mustautin di pemukiman. Ya, jadi kalau musafir tidak sah. Ini mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad Abu Hanifah 12 orang dan boleh di kapal dan lain sebagainya. Ada yang 4 orang, ya, ada yang 3 orang sah, ya, 1 khotibnya, 2 orangnya, bahkan ada yang 2 orang sah. Ya. Tapi intinya kalau kita nggak membahas secara detail, tapi intinya sholat Jumu'ah harus dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua ada berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ya, kama fi adail maktubat, seperti sholat 5 waktu. Ini fardu kifayah, artinya di masjid tidak boleh kosong. Mesti harus ada yang sholat berjamaah 5 waktu. Jadi kalau ada masjid kok kosong, ini satu kampung itu berdosa, ya kan? Dosa, ya kan? Kalau nggak ada azan itu dosa. Ya. Kenapa? Karena dia fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, tapi kalau tidak jamaah ya rugi. Karena yang dapat pahala siapa? Yang mengerjakan. Kayak sholat jenazah itu, sholat jenazah itu kan walaupun fardu kifayah, kalau ada sebagian yang mengerjakan, yang lain gugur kewajibannya, tapi yang mendapatkan keutamaan besar siapa itu? Yang mengerjakan, ya, yang lain enggak dapat, gitu kan, fardu kifayah. Kemudian ya, bagi siapa fardu kifayah itu? Apakah untuk semua kalangan? Di sini alal ahram, bagi orang merdeka laki-laki yang mukim, ya, merdeka laki-laki mukim, ya. Pak Ustaz, berarti kalau begitu yang penting sudah ada yang ke masjid, saya di rumah aja lah, kan nggak wajib, nggak boleh begitu juga. Kita punya ulama-ulama dulu itu, Imam Syafi'i, ya. Beliau setahu saya tidak pernah sholat itu sendirian. Dan dalam sirah nabawiyah itu, Nabi itu setelah beliau di Madinah itu seperti itu, hampir tidak pernah sholat 5 waktu kok sendirian, selalu berjamaah. Ya, bahkan beliau sangat sempat dengan agak tegas itu, ya, saya ingin menyuruh orang azan, kemudian saya akan keliling ke rumah-rumah itu sahabat itu, seandainya ada yang di rumah saya bakar itu, yang laki-laki itu, sampai seperti itu. Saking pentingnya berjamaah. Imam Syafi'i itu pernah sekali beliau itu enggak jamaah, ketinggalan gara-gara mengurusi jenazah ibunya. Itu isya atau maghrib begitu. Akhirnya karena ketinggalan itu beliau ulangi sholatnya. Isyaknya diulangi sampai 25 kali. Ingin dapat 25 derajat. Itu. Diulangi lagi. Di malam hari beliau ngimpi, ada yang bilang begini, Imam Syafi'i, Anda sudah mendapatkan 25 tadi kebaikan, tapi tidak mendapatkan keutamaan membaca amin bersama imam. Sampai begitu. Karena ada hadis sahih, siapa yang kalau imam baca amin, maka bacalah amin bareng dengan imam. Karena siapa yang aminnya bareng dengan aminnya imam, dan malaikat itu juga bareng dengan aminnya imam, Allah akan ampuni dosanya. Amin. Itu itu diampuni dosanya. Nah ini beliau ya sudah diulangi 25 kali, tapi masih belum mendapat keutamaan membaca amin bersama imam. Makanya kalau kita baca amin itu jangan buru-buru, ya. Kadang-kadang
ya buru-buru ya. Walladhdallin, amin gitu kan. Imamnya masih ada tahan napas dulu. Masih tahan napas dulu ya. Jadi ada apa-apa ya. Kalau saya pernah di daerah Jawa Barat itu makmumnya serempak itu. Setelah imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata makmumnya rabbi ghfirli, amin gitu. Itu saya awalnya mikir dari mana ini bid'ah ini gitu kan. Tapi saya pernah baca di dalam kitab Monaqil Ubudiyah, itu ada riwayat dari Hasan Basri. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bareng aminnya dengan aminnya imam tadi. Karena memang biasanya imam ketika waladhdallin ambil nafas itu, ambil nafas, sehingga kalau kita duluan itu bahaya. Itu artinya tidak berbarengan, tidak mendapatkan fadilah keutamaan bareng sama aminnya imam. Walaupun tidak apa? Walaupun tidak membatalkan sholat, tapi ya keutamaannya jadi berkurang. Yang membatalkan apa? Ini penting sekali ini. Walaupun agak lompat sedikit ya. Yang membatalkan ini adalah makmum buru-buru ingin mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Artinya ingin apa? Mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi begitu imamnya Allahu Akbar, kadang belum selesai Allahu Akbar sudah Allahu Akbar gitu. Mestinya apa? Imamnya Allahu Akbar dulu, baru makmumnya apa? Allahu Akbar. Kalau imam belum selesai Allahu Akbar dari syahud, itu kalau bebarengan itu membatalkan sholat. Ya. Jadi Allahu Akbar baru apa? Makmumnya Allahu Akbar. Tidak boleh mendahului atau bebarengan dalam takbir bersama imam. Ini penting sekali itu. Ya, saya kadang ya ada beberapa guru saya itu kalau ada orang semangat tuh Allah, ngomongnya udah Allahu Akbar gitu. Beliau batalkan saja. Ntar lu diulangi. Timbang batal tuh makmumnya, diulangi. Saya Allahu Akbar dulu baru kalian Allahu Akbar. Baik, kembali tadi ya. Jadi fardu ain dalam sholat Jumat, yang kedua fardu kifayah dalam sholat 5 waktu. Yang ketiga ada hukumnya sunnah. Sunnah berjamaah. Kapan itu? Wah, ini lamanya mati. Alhamdulillah. Kapan jamaah hukumnya sunnah? Ya. Dalam sholat-sholat sunnah ya, kayak tarawih ya. Tarawih itu sunnah apa? Berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha ya, itu sunnah dikerjakan secara berjamaah. Pak Ustadz, itu di sekolah ada sholat duha bareng-bareng, itu gimana itu? Ya, sholat duha bareng-bareng. Alhamdulillah ya. Ini Pak, kita disuruh untuk merenungi ngaji zaman Nabi ini. Makanya di zaman Nabi itu sholat yang paling susah sholat subuh, karena nggak kelihatan, ya kan? Orang munafik apa ya subuh nggak kelihatan ini kan gitu. Baik, baik kembali ya. Jadi sholat tadi, sholat itu sunnah berjamaah ya, sholat Aid ya. Termasuk jenazah. Ya, jenazah itu boleh nggak sendirian? Boleh. Ya, jenazah itu boleh sendirian, walaupun hukumnya mensolati mayit fardu kifayah, tapi sholat jamaah jenazah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada kita ketinggalan belum sholat jenazah, boleh sendirian boleh, walaupun sunnah berjamaah ya. Sholat Aid, Idul Fitri, Adha itu boleh. Ada sholat sunnah itu apa? Yang hukumnya mubah. Mubah itu ya tadi rawatib, sholat apa? Tasbih misalnya. Ini untuk melatih Pak Ustaz, melatih anak-anak SD supaya terbiasa sholat duha. Ya silahkan. Walaupun aslinya tidak sunnah berjamaah, tapi kalau dia itu berjamaah, hukumnya mubah, boleh. Bahkan kalau itu untuk mendidik
melatih supaya terbiasa jamaah itu bisa mendapatkan pahala karena dari sunnah, karena apa? Karena niatnya yang baik untuk melatih anak-anak terbiasa sholat berjamaah walaupun sunnah ya duha. Jadi kalau nggak dibikin jamaah itu pada nggak sholat gitu kan, pada nggak benar sholatnya, maka dibikin jamaah ya sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah untuk membiasakan. Tapi nanti setelah terbiasa ya baru sendiri-sendiri karena hukumnya tidak sunnah berjamaah. Cuman boleh ya boleh. Baik, Pak Ustadz, ada nggak jamaah yang nggak boleh? Ada, nggak boleh jamaah dan tidak sah. Kapan itu? Kalau antara imam dan makmum niatnya berbeda. Niatnya berbeda, gerakan sholatnya berbeda. Ini nggak boleh. Contohnya apa? Imamnya sholat gerhana bulan. Gerhananya pas malam hari ya, bulan gitu. Nah, namanya gerhana bulan biasanya apa? Biasanya kan rukuknya 2 kali, gitu. Setiap rakaat apa? Rukuk 2 kali, berdirinya 2 kali. Makmumnya niatnya sholat isya. Kan beda gerakannya. Ini tidak boleh dan tidak sah. Jadi nggak boleh antara imam dan makmum, tidak boleh beda gerakan. Pak Ustadz, kalau hanya beda niat bagaimana? Imamnya sholat taraweh, makmumnya sholat subuh. Karena dulu ketika belum hijrah sering nggak sholat subuh, jadi dikodok ya. Karena ada hadis Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. Siapa yang ketinggalan ya atau ketiduran belum sholat, hendaklah dia mengqadha sholatnya. Kalau dia sudah bangun, dia sudah ingat. Kata para ulama, yang ketiduran aja suruh qadha, apalagi yang sengaja. Mungkin dulu belum hijrah ya, belum kenal dengan agama ya, dengan hukum-hukum syariat, sering nggak sholat subuh 2 tahun misalnya begitu, sehingga dia harus mengqadha ya 2 tahun tersebut. Nah, imamnya itu sholatnya taraweh, makmumnya niat subuh, tapi gerakannya sama, boleh apa tidak? Boleh. Kalau orang masih punya qadha sholat, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, belum boleh sholat sunnah. Ibarat orang itu masih punya utang, jangan sedekah. Bayar dulu hutangnya, baru sedekah. Ya kan? Masya Allah, Pak Ustadz Fulan ini, ya, sedekah ke masjid 10 juta, gitu kan, diumumkan. Habis itu ternyata ada jamaahnya, wah, ini parah, ini utang saya 5 juta belum bayar sedekah ke masjid, gitu kan. Artinya kalau sudah punya utang jatuh temponya, yang wajib membayar hutang, bukan sedekah, malah maksiat nanti kalau sedekah. Jadi selesaikan, makanya sama juga yang punya qadhaan sholat, diselesaikan qadhaannya baru sholat sunnah. Baik, boleh tidak kita sholat sendirian? Ini kata para ulama, ada beberapa uzur orang itu boleh sholat sendirian, tidak jumatan atau tidak jamaah. Karena apa? Karena ada uzur. Apa uzurnya? Di antaranya al-maradu, sakit ini memang kalau memang nggak mampu untuk berjamaah ke masjid, ya di rumah. Tapi kita melihat ya, masya Allah ya, Nabi kita Muhammad SAW itu mengajari kita bagaimana beliau perhatian dengan sholat berjamaah. Ini pernah dulu itu ketika Nabi hendak wafat, itu beliau mau jadi imam, itu pingsan. Kemudian beliau ya mandi, beliau siuman, mau berangkat lagi, pingsan lagi, ya, sampai terakhir beliau dipapah. Ketika beliau sudah pingsan, beliau bilang ke jamaahnya, suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Ya, Abu Bakar jadi imam. Ya, pas di tengah-tengah sholat beliau datang dipapah oleh sahabat yang lain. Itu artinya saking beliau perhatian dengan berjamaah. Tapi secara hukum ya, kalau sakit itu boleh ya
ya tidak jamaah, artinya dia sendirian. Baik sangat panas, sangat dingin. Kalau di Indonesia ini enggak lah ya, karena kita iklimnya itu masih normal lah. Kalau di Arab itu panas banget lah. Saya pernah di Yaman itu, kalau mau mandi itu ambil ember yang besar, jam 10 tak isi embernya, tak isi, panas banget. Itu saya tunggu ya 1 jam 2 jam baru saya mandi, karena airnya sudah agak hangat gitu. Kalau saya langsung dipakai dari pancuran, wah itu panas sekali. Kalau di Indonesia tidak begitu ya. Sangat dingin, itu juga uzur ya. Sakit yang tidak ada yang bisa menuntun dia dan seterusnya, ini termasuk uzur boleh tidak berjamaah. Hujan yang itu bisa membuat kita basah ya, pakaian kita basah, kesulitan itu. Dan sekarang ini ada payung lah ya, ada payung, ada macam-macam. Baik, kita masuk kepada syaratnya. Pak Ustadz, apakah berjamaah itu ada aturannya? Ada. Di sini kata para ulama, syurutul jamaati, syaratnya berjamaah itu ada 13. Jadi ada 13 syarat salat berjamaah. Yang pertama, ini saya baca singkat aja. Ini yang pertama, alla ya'lamal ma'mum butlana sholati imamihi. Ketika salat berjamaah, makmum tidak boleh meyakini sholatnya imam batal. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Contohnya begini, makmumnya mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, mohon maaf, nyentuh kemaluan tidak batal. Ada hadis Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya nyentuh kemaluan? Kata Nabi, innama hiya bid'atun minka. Kemaluan itu kan kayak telinga ini, bagian tubuh kita. Jadi tidak batal. Mazhab Syafi'i batal. Memakai dalil hadis, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Artinya batal. Ada 2 riwayat yang diambil berbeda. Nah, kalau ada misalnya nih, imamnya mazhab Hanafi, makmumnya mazhab Syafi'i. Nah, makmum itu berkeyakinan, habis ketika dia mau sholat, dia lihat imamnya itu nyentuh kemaluan. Misalnya gitu, ngerogoh gitu. Misalnya sholat dia nyentuh kemaluan. Bagi makmumnya ini udah batal sholatnya. Contoh lah yang gampang. Sebelum sholat, imam itu salaman sama istrinya. Dilihat salamnya. Nah, salaman sama istri itu mazhab Syafi'i sudah batal. Ya kan? Bagi makmumnya ini berkeyakinan imamnya sudah batal wudu. Bagi imamnya belum batal, mazhabnya beda. Mazhab Hanafi ya, Maliki tidak batal, hanya sentuhan. Ya kan? Ini kalau di kaidah hukum sini, ini enggak boleh makmum bermakmum dengan imam yang dia yakini batal sholatnya. Ini enggak boleh. Enggak boleh, ya kan? Walaupun ada pendapat yang lebih mudah. Itu dalam mazhab Syafi'i juga, tapi ini bukan pendapat yang kuat. Al-ibrah bi'tiqadil imam. Yang penting keyakinan imamnya. Nah, gitu. Kalau hukum aslinya dalam mazhab Syafi'i apa? Yang penting makmumnya berpendapat imamnya itu batal sholatnya, tidak boleh dia itu bermakmum dengan orang yang dia yakini batal sholatnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, ya kan? Ini makmum juga sama, tidak boleh meyakini imamnya itu wajib mengqadha sholatnya, hampir sama tadi. Misalnya ini ada di pesawat ya. Ada makmum, ada orang lah. Dia itu batal wudunya.
Mau wudhu di pesawat misalnya ini, air nggak ada, hanya cukup buat istinja begitu. Mau bertayamum, debu juga nggak ada, pesawat bersih, ya kan? Debu nggak ada, tayamum nggak bisa, air juga nggak ada. Akhirnya apa? Dia sholatnya hanya untuk menghormati waktu sholat. Namanya apa? Sholat lihormatil waqt. Pak Ustadz, apa sih keutamaannya? Kenapa kok harus sholat itu? Ini penting ini. Biasanya kan antaranya qadha aja, nggak begitu. Sholat kalau kita misalnya nih lewat subuh di pesawat mau umroh kan 8 jam mesti lewat. Itu kalau kita walaupun kita nggak punya wudu, sebaiknya sholat. Ya hanya untuk menghormati waktu sholat. Nanti sudah sampai di bandara kita ulangi. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini seandainya ada apa-apa, alhamdulillah mendalik, itu kita sudah dikategorikan tidak meninggal dalam kondisi maksiat. Kita sudah mengerjakan perintah Allah semampu kita, ya kan? Mampunya begitu ya begitu sudah, gak ada air, gak ada tayamum. Nah, tapi begini, kalau kita lihat di Saudi Arabia ada apa? Ada musolanya kan, ada musolanya di atas. Nah, ada orang yang dia itu nggak punya wudu, dia sholatnya hanya untuk menghormati waktu sholat. Nah, makmumnya masih punya wudu, belum batal. Nah, ini nggak boleh, makmumnya jadi makmum nggak boleh kepada orang yang dia yakini sudah batal wudunya. Nah, mestinya dia yang jadi imam, ya tidak boleh dia bermakmum kepada imam yang dia yakini wajib mengulang sholatnya. Kemudian yang ketiga, wa alla yakunal imamu makmuman. Tidak boleh bermakmum kepada makmum juga. Gimana nih? Jadi ada orang makmum sholat, ya kan? Masih ikut imamnya ini. Datang ada orang lain karena mungkin dia ustadznya atau gurunya, malah bermakmum sama ustadznya ini. Padahal ustadznya juga makmum juga sama yang di depannya, gitu kan? Nah, ini nggak boleh ini. Dia makmum tidak boleh jadi imam. Nah, ini penting juga, pemimpin tuh nggak boleh ikut sama yang lain, namanya didikte sama yang lain, gitu kan? Harus apa? Dia jadi imam, nggak boleh dia jadi makmum. Kalau dia makmum juga nggak usah diikuti, gitu kan? Jadi tidak boleh mengikuti berimam kepada makmum ketika dia masih menjadi makmum. Kalau dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai, ya boleh kita bermakmum dengan dia. Ini begitu. Ini kemurahan mazhab Syafi'i, Pak. Jadi kalau kita terlambat itu masih bisa nepuk baru sebelahnya masih boleh. Kalau di mazhab Hanafi itu biasanya saya lihat di Pakistan itu hanya sekali. Kalau sudah selesai sholat yang satu yang jamaah itu sudah nggak boleh lagi. Jadi nggak ada sholat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nggak ada. Jadi ini kemurahan di tempat kita ya, mazhab Syafi'i boleh. Kemudian wa alla yakuna ummiyan. Ini penting juga ini. Kalau makmumnya itu fasih bacaannya, tidak boleh bermakmum dengan yang ummi. Ummi itu apa? Yang bacaan Fatihahnya belum benar. Ini saya juga masih terus latihan, Pak. Saya di Jakarta itu punya guru tahsin. Saya baca Fatihah aja masih diulang lagi. Kurang tebal roknya, kurang ini, macam-macam itu. Ini artinya kita perlu belajar, Pak. Kalau kita mau jadi imam, ya paling tidak harus belajar begitu. Ya, kecuali tadi saya dipaksa, jadi saya jarang jadi imam. Nah, artinya apa? Tidak boleh seorang yang qari itu bermakmum dengan orang yang ummi. Ini aslinya seperti itu, Pak. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita bermakmum kepada yang ummi. Siapa yang ummi itu? Yang bacaan Fatihahnya belum benar, dia ada kesalahan, yang kesalahannya bisa merubah makna. Itu namanya ummi, yang lahannya lahan jari. Contohnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mestinya ain alamin, jadi alamin. Kalau alam, semesta alam. Kalau alam, artinya sakit.
Tuhan yang sakit-sakit gitu kan. Sya'artu bil alami, saya sakit gitu kan. Itu kan alam. Kan beda maknanya itu, ya. Iyyaka pakai tasdid itu kan. Hanya kepadamu. Iyyaka tanpa tasdid. Artinya apa? Cahaya matahari. Kan itu sudah berbeda sekali. Ya, jadi kalau kita bacaan yang sampai merubah makna, itu kita tidak boleh bermakmum dengan dia. Yang repot ini kadang kita kan nggak tahu ya, pokoknya ada masjid kita ya makmum aja kan begitu kan. Di terminal, di stasiun bagaimana? Ya, itu ada ulama tadi seperti Syekh Ahmad bin Umar Al-Syatiri itu yang ringan, memudahkan lah. Yang penting di antara makmumnya mesti ada yang benar ya, dianggap diampuni sama Allah, itu dianggap sah, itu ada yang begitu. Tapi aslinya dalam mazhab Syafi'i tadi orang makmum yang fasih tidak boleh bermakmum dengan imam yang bacaannya betul belum benar. Kadang-kadang ada juga Pak, yang bacaannya belum benar tapi nggak mau diganti. Wah ini berat ini. Ya enggak, artinya bukan belajar, memang harus belajar sama-sama. Kemudian wa alla yaktadiyadz dzakaru awil khuntha bimra'atin awil khuntha. Laki-laki tidak boleh bermakmum dengan wanita, ya kan? Jadi laki-laki itu ya kalau mau jadi makmum kepada apa? Yang sama laki-laki ya. Jadi tidak boleh wanita atau mohon maaf yang bencong. Yang asli mungkin ketika dia lahir itu punya dua kelamin gitu kan. Ini karena belum jelas, karena belum jelas. Sayyidah Aisyah itu orang yang sangat alim. Ada yang sangat alim, sangat ya, beliau termasuk al-mukthirin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tapi ketika sholat, beliau nyuruh budaknya Salim itu, budaknya yang laki-laki disuruh jadi imam. Ini memang ada sendiri. Baik, ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, kemudian wa alla yataqaddama ala imamihi fil makan fi ghairi syiddatil khauf. Jadi begini, makmum tidak boleh lebih depan ya jaraknya dibanding imamnya. Begini, ini misalnya ini arah kiblat ya, sholat ini berdua ya. Nggak boleh maunya lebih depan, lebih apa? Lebih depannya. Jelas ya. Jadi kalau sama-sama ke arah kiblat, ini tidak boleh kakinya makmum di depan imamnya, ini nggak boleh. Makanya kalau dua orang dalam mazhab Syafi'i sebaiknya itu agak mundur sedikit imamnya, agak mundur sedikit supaya apa? Tidak di depan imamnya. Kecuali menghadapnya beda. Di Ka'bah kan muter tuh, ya kan? Yang sini imamnya tuh jaraknya dengan Ka'bah 2 meter, makmumnya 1 meter, tapi menghadapnya ke sana. Ini nggak apa-apa. Tapi yang satu arah ini nggak boleh lebih depan daripada imamnya. Harus di depan apa? Harus di belakang imamnya. Seperti itu. Kecuali dalam perang ya, di Gaza misalnya lagi sholat, kan, tahu-tahu ada rudal dia melompat gitu pada itu dimaafkan karena dia kondisinya sedang khauf, syiddatul khauf. Kemudian berikutnya ayya'lama intiqalati imamihi ya. Makmum harus mengetahui gerakan perpindahan gerakan imamnya. Ya, kalau yang depan ya gerakan imamnya melihat, kalau yang belakang dengan gerakan makmum depannya, seperti itu. Atau dengan suara begitu ya. Dia mengetahui gerakannya. Kalau misalnya dia nggak mengetahui, gimana dia jadi makmum gitu ya. Wa ayyajtami'a fi masjidin, makmum dan imam dua-duanya berkumpul di masjid. Ini penting ini. Kalau dua-duanya berkumpul di masjid, walaupun agak berjauhan, yang penting masih mengetahui gerakannya, boleh Pak. Dia sah jamaahnya. Ini bahas jamaah ya. Walaupun nanti mungkin urusan tidak mendapatkan keutamaan shaf, dia mungkin tidak dapat. Artinya dia nggak dapat keutamaan shaf. Misalnya nih, imam di sini, makmumnya di sana, di belakang. Tapi masih tahu gerakannya, ada suara, dia bisa melihat, masih sah. Karena yang penting apa?
dalam masjid ya. Dia masih mengetahui gerakan imam dalam masjid itu walaupun jaraknya jauh boleh. Makanya kayak zaman Covid ya, kan di jarak itu ya, jarak itu artinya sah apa tidak? Ya sah. Tapi kalau apakah dapat keutamaan soft? Ya tidak. Tapi karena kondisinya darurat ya itu dimaafkan, nanti karena kondisi darurat malah nggak boleh dempet karena bisa membahayakan. Tapi kalau dalam kondisi yang normal tetap sebaiknya ada keutamaan soft sendiri, jadi merapat gitu. Tapi kalau sah apa tidak? Sah. Kecuali di selain masjid ini jaraknya imam dan makmum tidak boleh melebihi 300 dhira, kurang lebih 150 meter. Jadi Pak Ustadz, saya kalau malam itu biasanya sholat malam itu jadi makmum. Siapa imamnya? Itu di Masjidil Haram itu, saya lihat di TV, di layar gitu kan. Imam ya saya sholat ikut sholat. Oh udah 1000 meter gitu kan, ya nggak boleh ya, nggak sah. Jadi paling tidak 150 meter itu jaraknya, dan masih kelihatan di lapangan misalnya ya, itu jaraknya imam sama makmumnya itu nggak boleh terlalu jauh. Kalau di masjid asal dia masih mengetahui gerakan imam masih diperbolehkan. Wa ayyan wiyal makmum al jama'ata wa au nahwaha. Ini makmum wajib niat jamaah atau niat untuk menjadi makmum atau niat untuk mengikuti imam. Ini penting. Tidak boleh kita itu mengikuti gerakan orang lain kalau kita tidak niat jadi makmum. Kalau imam nggak niat nggak apa-apa. Imam, tapi nggak dapat pahala jamaah. Misalnya nih ada orang sholat di masjid, lalu langsung saya tanpa rukuk langsung saya ikuti aja Allahu Akbar. Niat makmum, dia nggak tahu boleh apa enggak? Boleh. Bagi saya itu sah. Nah, kalau dia nggak niat jamaah ya dia nggak dapat pahala jamaah. Tapi sah. Jadi yang wajib niat jamaah siapa? Makmum, bukan imam. Tidak boleh kita mengikuti gerakan orang lain kalau kita tidak niat jadi makmum. Kemudian wa ayyatafaqanazmu sholatihima ini. Jadi gerakan makmum dan imam harus sama, gerakannya harus sama, tidak boleh berbeda. Kemudian makmum dan imam harus mengikuti sunnah yang fahishatul mukhalafah. Jadi begini, ada beberapa sunnah yang wajib diikuti oleh makmumnya. Kalau dia makmum nggak mengikuti, bisa batal sholatnya. Kenapa? Ada perbedaan yang mencolok. Contohnya apa? Imamnya ketika sholat Jumat, subuh dari Jumatnya sunnah baca as-sajdah. Baca as-sajdah, kan begitu ya. Nah, ketika dia baca atau baca al-alaq lah, wasjud wa qa'tarib, Allahu Akbar sujud. Tilawah. Makmumnya malah berdiri aja nggak ikut sujud ya. Nah ini batal sholatnya. Jadi kalau imamnya nggak sujud ya jangan sujud. Ya, imamnya sujud tilawah, makmumnya berdiri, batal. Atau kebalikannya, imamnya nggak sujud lah, saya sujud sendiri lah. Sunnah sujud kok. Malah sujud sendiri, malah batal sholatnya. Jadi kalau imamnya sujud tilawah, maka harus diikuti oleh makmumnya. Kalau tidak, ya wajib tidak boleh sujud tilawah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sujud sahwi. Gimana sahwi? Imamnya mungkin lupa rakaat, ya kan? Atau lupa tidak tahiyat awal, gitu kan? Nah, maka sujud sahwi. Bagaimana hukumnya makmumnya? Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya wajib ikut sujud sahwi. Tapi kalau imamnya tidak sujud sahwi, apakah boleh bagi makmum untuk sujud sahwi sendiri? Boleh nggak? Misalnya nih, imamnya lupa tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Kan hukumnya sunnah apaat ya kan? Imamnya pas habis tahiyat akhir langsung salam, mestinya sujud sahwi karena lupa kata tasyahud awal.
Boleh nggak makmumnya sujud sahwi sendiri? Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena imam sudah salam, ya kan? Jadi ada hadis ju'ilal imam yu'tamma bih, imam itu untuk diikuti selama masih dalam sholat. Imam sudah assalamualaikum, ya kita sujud sendiri, sujud sahwi sendiri. Setelah imam salam, itu baru kita assalamualaikum. Itu boleh. Yang kedua. Yang ketiga, ada sunnah ya, ada sunnah tasyahud awal. Tasyahud awal ini hukumnya sunnah apa? Kalau nggak dikerjakan ini apa namanya wajib apa bukan disunahkan apa sujud apa sahwi. Dia hukumnya sunnah. Boleh tidak seandainya imamnya lupa, makmum sujud apa dulu tasyahud awal sendiri, boleh nggak? Imamnya lupa tidak duduk tasyahud awal, makmumnya tasyahud awal sendiri, boleh apa tidak? Ini ada beda pendapat ini. Ya, kalau imamnya lupa tidak tasyahud awal langsung berdiri, ini makmumnya apa? Tidak boleh tasyahud sendiri. Kita apa? Ikuti imam. Kenapa? Mengikuti imam hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi harus apa? Kita boleh sendiri. Tapi kebalikannya, tadi bagaimana kebalikannya? Imamnya tasyahud awal, dia berdiri sendiri. Ini makruh. Tapi tidak sampai batal. Makruh. Tapi kalau imamnya sudah berdiri, dia harus berdiri. Kalau tidak bisa batal. Ini beberapa tadi. Nah kalau kunut. Nah kalau kunut ini boleh latarkan la fi'lan. Imamnya kunut, makmumnya boleh tidak kunut, tidak ada masalah. Imamnya tidak kunut, makmumnya boleh kunut. Ini nggak ada masalah karena perbedaannya nggak mencolok. Kecuali lama banget sampai imamnya salam masih kunut terus ya. Ini tidak. Kalau kalian nggak mencolok. Pak Ustaz, lah ini imamnya nggak kunut, saya mau kunut sendiri. Asal nggak lama-lama boleh nggak ada masalah. Kecuali tadi lama sampai imamnya sudah sujud. Ini nggak ini malah batal. Ya. Dan kunut itu tidak mesti yang panjang. Kata para ulama, kunut itu apa? Yang penting 3. 1 memuji Allah, yang kedua doa, yang ketiga sholawat. Gitu toh. Jadi Allahumma ghfirli ya ghafur sallallahu alaihi Muhammadin cukup 3 ini. Ini sudah cukup. Jadi apa namanya? Rabbi ghfirli ya ghafur cukup. Jadi boleh imamnya kunut, makmumnya tidak kunut, atau kebalikannya, imamnya tidak kunut, makmumnya kunut boleh. Jadi ini walaupun sebaiknya atau apa namanya kita menyesuaikan dengan imamnya. Baik, itu beberapa artinya ada sunnah-sunnah yang kalau itu makmumnya tidak sama dengan imam maka batal. Seperti apa namanya? Tadi sujud sahwi, imamnya mengerjakan, makmumnya tidak mengerjakan, batal. Sujud tilawah juga sama, imamnya sujud, makmumnya tidak, itu juga membatalkan. Atau kebalikannya, imamnya enggak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, itu juga membatalkan. Tapi kalau kayak kunut itu tidak masalah. Ini ada beberapa sunnah yang mencolok dan yang tidak mencolok. Kemudian beberapa hal tadi makmum harus mengikuti gerakan imamnya. Pak Ustadz, apa hukumnya membarengi imam? Bareng, nah ini. Bareng dengan imam hukumnya bisa bermacam-macam. Ada bareng dengan imam yang itu hukumnya wajib bareng. Contohnya apa? Ini makmumnya mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i, makmum dan imam sama-sama wajib membaca surah Al-Fatihah. Dengan dalil hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, baik imam atau makmum. Makanya imam sebaiknya tadi ketika habis dolin ada berhenti sejenak untuk
Kalau mazhab Hanafi itu makmum tidak wajib. Ya. Karena apa? Ada hadis man kana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam sudah mewakili makmumnya. Kalau mazhab Maliki, makmum membaca Fatihah, kalau imam itu sirri, tidak keras baca Fatihahnya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, imam makmum sama-sama wajib baca Al-Fatihah. Permasalahannya, masalahnya begini. Imamnya itu bacaannya cepat. Baca Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim, Shad, Allahu Akbar, kayak tarawih yang 10 menit gitu kan. Nah, itu kan. Ini kalau saya baca Fatihah, ini setelah imam baca Fatihah, saya nggak dapat baca Fatihah. Batal selesai, padahal saya wajib baca Al-Fatihah. Dalam kondisi ini, saya wajib baca Al-Fatihah bareng sama imam. Karena kalau nggak bareng, nggak baca Al-Fatihah, malah batal salatnya. Nah, ini wajib bareng. Ada bareng itu apa? Hukumnya sunnah. Sunnah apa tadi? Membarengi amin. Dalam hadis yang sahih, siapa yang aminnya bareng dengan aminnya imam, itu Allah akan ampuni dosanya. Amin. Itu bareng, itu sunnah. Ada bareng yang makruh. Apa itu? Bareng gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini makruh. Pastinya apa? Imamnya ruku, baru kita ruku. Imamnya tidak baru kita tidak, kata Nabi, ya kalau imamnya ruku ya kita farka'u baru ruku, ya imamnya sujud baru kita apa? Sujud. Allahu Akbar, sujud baru kita sujud. Jangan begini, Allah sujud, enggak begini. Ini bareng. Biarkan imamnya sujud baru kita apa? Sujud. Nah, begitu. Jadi yang afdal begitu. Membarengi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Bahkan ada hadisnya. Ada hadis Nabi, ini orang yang dia itu suka membarengi imam. Itu ada hadis di riwayat Tirmidzi, Allah akan rubah kepalanya jadi himar, jadi keledai. Ini maknanya macam-macam ini. Nah, ada yang mengatakan keledai itu simbol kebodohan. Tapi saya pernah baca dalam di Syarah Tirmidzi itu, Imam Nawawi itu punya guru. Tapi beliau nggak pernah lihat kepala gurunya. Jadi kalau ngajar tuh ditutupi pakai satir gitu. Setelah satu hari berarti bilang begini, Syekh, saya pengen lihat wajah jenengan. Pengen nyari itu lah, masa kita udah ngaji lama nggak pernah lihat wajahnya. Ya nantilah. Sampai akhirnya ketika sudah sendirian dibuka, kaget beliau. Kok begitu wajahnya? Ada bentuk kepala khimar gitu. Keledai gitu. Saya kok begini ya? Begini, saya dulu tuh baca hadis ini. Siapa yang mendahului imam, Allah akan berubah sebagai kepala khimar gitu. Saya kan anggap ini hadis saya ini kan nggak kuat. Saya pokoknya imamnya saya dului aja, saya dului begitu terus gitu. Saya malam hari itu saya tuh mimpi jumpa Nabi. Ditegur, kamu kenapa mendahului imam? Kan ini hadisnya tidak kuat. Ya walaupun nggak kuat kan itu kan juga dari saya. Ala kulihal singkat cerita hanya seperti itu. Jadi ada satu kisah dari Allah. Saya pernah baca ada kisah begitu. Tapi intinya makruh ya sih, karena bisa maknanya khimar itu khimar hakiki berubah beneran, bisa maknanya itu khimar itu adalah simbol kebodohan. Dalam Quran khimar itu artinya sebagai simbol kebodohan. Baik, itu beberapa. Jadi ada mendahului yang hukumnya sunnah, membarengi imam hukumnya sunnah, ada membarengi imam yang hukumnya wajib, ada yang makruh. Nah ini, ada yang membarengi imam hukumnya haram dan bisa membatalkan sholat. Apa itu? Membarengi dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau imamnya belum Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Ini kalau bareng bisa batal sholatnya. Ya. Yang kedua, membarengi salam. Jadi assalamualaikum itu jangan lebih dulu dibanding imamnya. Tapi yang lain-lain itu hukumnya makruh. Kalau membarengi bacaan boleh, bacaan itu boleh dibarengi.
barengi bacaan Subhana rabbiyal azim bareng enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, ada pertanyaan? Monggo terkait ini hal-hal yang berkaitan masih banyak tapi ini secara global ya seperti itu. Gerakan antara imam dan makmum. Monggo silakan. Terkait ada tambahan juga boleh. Monggo. Terkait apa? Imam dan makmum. Silakan. Iya, monggo. Tentang sholatnya musafir Ya. yang harus jamaah qashar tapi ikut jamaah di masjid itu bagaimana? Iya, terima kasih. Kalau musafir mau qashar, dia wajib bermakmum dengan imam yang juga mengqashar sholatnya. Jadi nggak boleh imamnya itu 4 rakaat kita salam duluan, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya ada hadis, jubilal imam liutamma bih, kata Nabi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Imamnya 4, ya kita harus ikut 4. Kalau mau qashar nanti yang kedua, kita zuhurnya ikut jamaah, habis itu mundur, asarnya 2, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau zuhurnya juga 2, imamnya 4, nggak boleh. Walaupun imamnya tinggal 2 rakaat, ya. Datang nih kita masbuk, imamnya sudah tahiyat awal lah, pas lah imamnya tinggal 2, saya juga 2 kan qashar gitu, enggak boleh. Ya. Kalau imamnya itu sudah 4, kita harus ikut 4, walaupun beliau itu sudah 2 rakaat, tidak boleh. Ya. Kalau dibalik boleh, imamnya qashar 2 rakaat, makmumnya 4, nggak ada masalah. Nanti makmumnya tinggal menambah 2 rakaat. Gitu. Jadi yang jadi imam adalah siapa? Yang mengqashar salat, ya, bukan yang 4 rakaat. Jadi kalau imamnya itu 2 rakaat, nanti makmumnya tinggal tambah 2 rakaat. Sah, boleh. Gitu nggih. Jadi kalau mau qashar harus berimam dengan yang dia mengqashar. Kalau jamak nggak ada masalah. Jadi imamnya nggak jamak pun kita jamak sendiri nggak ada masalah. Nanti kita ikuti imam yang sholat duhurnya, habis itu mundur kita jamak, kita qashar asar nggak ada masalah. Jamak boleh. Gitu nggih. Ada lagi? Cukup? Iya. Satu lagi. Iya. Yeah. Yeah, ini penting ini. Ini selagi kita mampu wajib mengingatkan. Itu kita amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena dia kurang 1. Jadi orang itu dihitung mendapatkan rakaat bersama dengan imam kalau mendapatkan tumakninah rukuknya imam. Imamnya ini masih Allahu Akbar rukuk. Ini kalau kita datang Allahu Akbar gini kan, dia i'tidal ini tidak mendapatkan 1 rakaat. Ya, jadi harus menambah nanti. Jadi syaratnya mendapat rakaat yang imam harus ikut tumakninah, minimal subhanallah, tumakninah rukuk dan imam. Allahu Akbar rukuk, dia Allahu Akbar berdiri terus rukuk. Nah ini dapat 1 rakaat. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Karena ada hadis al-imamu dhamin, imam itu nanggung bacaan makmumnya. Ini yang masuk makmum ini ditanggung oleh imam. Nah, imamnya harus benar gitu. Kalau dia sendiri nggak bisa nanggung dirinya sendiri, gimana nanggung makmumnya kan gitu kan. Harus bacanya harus benar. Maka di sini dapat 1 rakaat. Tapi kalau Allah ya tadi dia rukuk datang Allahu Akbar. Nah ini nggak dapat. Makanya makmum harus tahu kebiasaan imam. Imam ini i'tidalnya itu setelah bilang sami Allah bareng sebelumnya. Kadang-kadang ada imam itu supaya enggak ada yang mendahului, dia i'tidal dulu baru sami Allahu liman hamidah. Kan begitu kan? Makanya harus dilihat. Karena
dia kan gini, Allahu Akbar, dia imamnya sudah begini, walaupun dia baru mengatakan sami Allahu liman hamidah, tapi ketika makmumnya ini rukuk dia sudah begini. Nah ini juga sama, tidak mendapatkan rakaat bersama dengan imam. Ini penting. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i sebaiknya ini bareng imam itu ya, ketika dia i'tidal, pas gerakannya i'tidal dia sami Allahu liman hamidah, supaya enggak rancu gitu. Seperti itu. Jadi syaratnya mendapatkan rakaat harus apa? Mendapatkan tumakninah rukuk bersama imam, baru dapat 1 rakaat. Nah kalau sebelahnya tahu bagaimana? Ya dia harus sama makmum, Pak Mas sampai kurang 1. Oh benar ya? Ya sudah. Gitu kan. Kalau bicara sebentar itu dimaafkan. Asal kayak Nabi itu kan pernah itu. Nabi sedang sholat, zuhur cuma 2 rakaat, beliau sudah pergi itu. Sahabat bingung. Sampai ada namanya Dzulyatain. Ya Rasulullah, apakah Anda mengqashar apa Anda lupa? Gitu. Anda itu lupa qashar. Kok cuma 2 rakaat? Nabi tanya sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyatain? Kata yang lain, benar ya Rasulullah, baru 2 rakaat. Balik lagi. Kemudian apa? Nambah 2 rakaat. Ini lupa tapi tinggal menambahi aja, asal nggak panjang. Kalau sudah makan, sudah minum ya berarti ya itu harus diulangi lagi sholatnya itu, Mas gitu ya. Ini kalau masih baru sempat itu masih dimaafkan. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna, laka rabbi fi anfusina fadlilna fa'adilna sifa'adilna. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal wa na'udhu bika minal jubni wal bukhal wa na'udhu bika minal walidain wal rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Ya Allah ya Rahman, Allahumma hafadna ya Allah, wahfadil muslimin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min mudhillatil fitan. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin minal fitani wal ihani wal miham. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ya Allah nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Banyak khilaf, banyak kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.